Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Hadi, motivator tauhid ilmiah. Kali ini saya memberikan motivasi tentang ulama dan umaro. Di mana-mana banyak orang yang mengaku ulama, bahkan diakui oleh masyarakat. Tapi apakah benar beliau atau mereka itu ulama? Belum tentu. Meskipun beliau atau mereka itu berilmu, belum tentu ulama. Baru alim, belum alim ulama. Artinya orang yang berilmu. Ilmu apa? Tentu mayoritas dominan ilmu agama, yang akan menjadi sumber liputan untuk ilmu-ilmu yang lain. Saya jujur, secara pribadi, seumur hidup saya belum menemukan yang namanya ulama. Maaf, yang sering saya temukan adalah ubaru. Sedikit bercanda. Ulama itu bisa juga disinonimkan dengan ejaan bahasa Indonesia. Ulama menurut ejaan Suwandi yaitu O dan E. Sedangkan U baru menurut EYD yaitu ejaan yang disempurnakan, berbentuk kayak kursi terbalik atau ember menganga begini. Itu U baru. Nah, kembali kepada makna ulama yang sesungguhnya, yaitu pewaris Nabi, bukan secara bahasa. Sama, saya juga banyak menggunakan ubaru, bukan ulama. Kenapa? Karena belum tepat dikatakan ulama. Satu, ulama itu adalah pewaris Nabi dalam hal keilmuan-keilmuan, karena Nabi adalah gudangnya ilmu. Jika Nabi tiada, maka pewarisnya itulah yang disebut ulama. Itu dalam hal keilmuan. Yang kedua, dalam hal sosial. Ulama adalah mereka yang selalu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu baru ulama. Yang ketiga, ulama ini menjadi suri tauladan dalam hal akhlakul karimah. Ilmu, dakwah, akhlak. Banyak yang berilmu tetapi tidak berdakwah dan tidak berakhlak. Kenapa saya kata tidak berdakwah? Berdakwah itu artinya mengajak
kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Siapa yang mengajak, sudah pasti dia yang akan membiayai, yang berkorban, yang menraktir. Kalau ente saya ajak makan nasi goreng, siapa yang bayar nasi goreng? Pasti aneh, karena aneh yang ngajak, bukan ente. Begitu juga kalau saya ngajaknya bukan ngajak makan nasi goreng, tapi ngajak amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi memberi ilmu. Jadi ulama tadi punya ilmu diberikan, yang kedua mengajak, yang ketiga berakhlak. Nah sekarang saya memberikan ilmu, saya mengajak Anda untuk amar ma'ruf nahi mungkar, lalu saya minta bayaran pada Anda. Yang gila tuh Anda apa saya? Yang gila tuh Anda. Kenapa Anda mau bayar? Karena yang Anda bayar itu bukan ulama, tapi ubaru, pedagang Islam. Mereka menjadikan Islam dari ilmu, dakwahnya atau sosialnya atau muamalahnya itu dijadikan komoditas, ladang bisnis, supaya lancar bisnisnya. Maka dibikin dulu yang namanya gebrak-gebrakan, sehingga menjadi populer, menjadi viral. Jika mereka sudah viral, mereka terkenal, mereka memiliki popularitas. Semakin mereka populer, tarif mereka semakin mahal, harga mereka semakin mahal. Pedagang macam begini bukan ulama, ini pedagang jasa. Produknya agama. Apakah boleh saya mencari uang dengan ilmu yang saya miliki, hanya ilmu agama, saya tidak bisa yang lain? Silakan. Tapi Anda menjadi guru, bukan ulama. Guru itu punya kurikulum. Dan kalau ada di mimbar, ada tausiah, memberikan petua, atau ada di lapangan bergerilya, itu namanya ada berdakwah. Kalau berdakwah jangan diduitin. Itu namanya bukan menjual profesi guru, tapi menjual dakwah, menjual agama. Saya tidak mengatakan itu haram, tapi itu amoral, asusila, melanggar etika. Akibatnya dakwah Anda tidak jalan. Rata-rata jamaah habis mendengar ceramah Anda, yang mereka dapat hanyalah lelucon yang Anda berikan. Terngiang-ngiang kepalanya, nempel di kepalanya, lalu berbicara di rumah, lucu ustadznya, enak, bla 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 bla. Seharusnya dakwah itu bersifat muhasabah. Orang pulang itu menjadi baik selepas dari Anda. Yang diingatnya adalah saripati dakwah, bukan lelucon Anda. Anda bukan manusia penghibur. Anda bukan artis atau selebritis. Anda dai. Dai tugasnya berdakwah dalam bentuk muhasabah, bukan hiburan. Kalau Anda mau hiburan, lebih baik Anda jangan ambil materinya di bidang keagamaan. Boleh saja Anda bernyanyi materi agama, nggak masalah. Tapi Anda levelnya bukan dakwah dan bukan disebutkan ulama.
Kalau ada ulama, dakwah murni, lillahi ta'ala, ikhlas, tulus, khusyuk. Jika Anda mau jadi orang bertakwa, berikan ilmu itu kepada umat. Berikan karisma. Dari situ saja orang-orang yang menjual agama sudah tidak berakhlak. Berilmu iya, tapi tidak berdakwah. Karena dia tidak berdakwah, otomatis dia tidak berakhlak. Masa agama dia jual belikan itu namanya tidak berakhlak, tidak akhlakul karimah. Apa yang mau ditiru sama umat? Itu bukan suri teladan. Apalagi kalau bergaya di luar dakwah, atau bahkan juga ada lagi dakwah merokok. Bahkan di luar dakwah sangat banyak yang merokok. Bukan saya melarang, itu Anda. Tapi itu melanggar asusila. Akhlaknya tidak bagus. Sekalipun ada yang milih haram, milih makruh, terserah. Yang penting itu tidak berakhlak. Orang begini itu kesannya kayak sombong, kayak angkuh, congkak. Berlemah lembut saja. Rendahkan hati pada umat. Jangan bisniskan. Nabi tidak pernah yang namanya mencari uang dalam dakwah. Sahabat, tabi'in, imam, sampai ke bawahnya, kalau yang mulia-mulia itu tidak pernah menduitin dakwah. Yang ada justru kematian yang mereka hadapin. Mereka bukan cari uang, tapi cari mati. Nabi ada waktunya dakwah. Ada waktunya cari rezeki. Nabi kalau cari rezeki berdagang, berniaga, berbisnis. Bukan minta kepada yang didakwah atau kepada umat. Saya akan dikasih. Meskipun ada dikasih, Anda juga minta juga dalam hatinya. Bahkan ada yang minta terang-terangan sebelum dakwah lewat manajemennya. Budget sekian. Akomodasi hotel untuk sekian orang. Saya punya rombongan. Transportasi pesawat untuk sekian orang. Akomodasi, makan, sekian selama di hotel. Belum untuk kantong. Banyak. Anda artis, Anda bukan ulama. Nabi kalau mau mencari rezeki, Nabi bekerja. Cari uang. Tidak ada dasar hukum Anda, baik Al-Quran apalagi sunnah, yang namanya dakwah cari uang. Anda tidak berakhlak. Carilah uang itu yang sia-sia saja, yang normal saja. Bagaimana kalau saya miskin? Anda seorang ulama, lalu Anda miskin. Memang secara miskin Anda berhak mendapatkan sedekah, zakat. Tetapi tidak dikait-kaitkan dengan dakwah. Umpamanya hari ini Anda berdakwah, 3 hari kemudian datang jamaah ke rumah Anda. Assalamualaikum, ya Ustadz, saya nggak mau memakai istilah kiai, karena itu bukan lafaznya Islam. Kiai itu asal kata ki sama yai. Yai itu orang tua, artinya dalam bahasa Jawa. Ki itu sakti. Jadi orang tua yang sakti. Tidak ada manusia yang sakti. Nabi saja dan Rasul tidak sakti. Apalagi manusia biasa kayak kita. Jadi saya tidak mau pakai istilah kiai. Malah jadi syirik saya. Assalamualaikum Ustaz.
kami jamaah dari masjid bla 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 mau memberikan sodako Bu Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Berdoa bersama-sama. Sah. Karena Anda mendapat sodako, bukan menjual agama. Tetapi kalau Anda habis dakwah, ada dapat amplop, atau Anda dapat transfer, itu bukan sodako. Apalagi Anda orang mampu, rumah bagus, mobil bagus, anak semua kuliah, makan mewah. Meskipun 1 tahun lagi dikasih jamaah uang ke Anda tidak berhak. Anda bukan orang duafa, bukan fakir miskin. Kalau ada yang mengambil dalil, ada nih salah seorang ustadz kondang, saya tidak sebut namanya. Ketika ditanya oleh jamaah lewat tertulis, beliau baca, "Ustadz, apa hukumnya ceramah mendapatkan bayaran?" Si ustadz tersenyum dan berkata, "Nyindir nih ye." Lalu beliau mengambil sebuah dasar. Apa dasarnya ambilnya? Yaitu peristiwa perang Nabi. Dalam peperangan itu, kalau yang kalah ada namanya harta rampasan perang. Lalu Nabi beserta sahabat mendapatkan harta rampasan perang karena menang berperang. Harta rampasan perang tidak sama dengan dakwah dibayar. Beda konteksnya 180 derajat. Itu bukan rujukan dasar hukum. Kok harta rampasan perang disamakan dengan amplop atau transferan dari hasil dakwah? Mereka bukan jual agama, mereka bela agama. Lalu harta mereka yang habis terbuang waktu berperang diganti sama yang kalah. Itu sah. Untuk para janda atau para yang luka-luka, itu harta-hartanya buat itu semua, ngobatin. Kompensasi namanya. Bukan kompensasi dakwah, beda. Jangan mempermainkan ajaran Islam. Anda ustadz yang pernah demikian, istighfar. Jangan jadikan itu lagi dasar hukum Anda. Meskipun Anda satu provinsi dengan saya. Jadi, di dunia ini seumur hidup saya belum menemukan yang namanya ulama. Bukan hanya soal dakwah bayaran. Akhlak pun saya lihat banyak tidak becus sebagai suri tauladan. Banyak mereka yang cara berpakaian, cara berjalan, cara ngobrol di depannya publik, baik berkendara maupun jalan kaki, tidak menunjukkan rendah hati, yang ada kesombongan. Bahkan menemui jamaah saja tutup kaca. Lalu jamaah kalau datang bersalaman ketemu di ruangan atau di masjid, jamaah minta salam, gaya sombong, mandang ke depan, tangan ke samping. Itu nggak menghormati orang yang minta salam. Udah gitu pengen dicium lagi tangannya. Ajaran dari mana itu cium tangan itu? Merendahkan orang itu. Emang tangan Anda wangi? Emang Anda siapa? Ada manusia biasa. Nabi saja tidak pernah mengajarkan cium tangan. Bahkan cium tangan Nabi tidak pernah dicium-cium. Tidak satu riwayat pun. Kalaupun ada saja pernyataan palsu. Nah itu bukan jiwa Nabi. Nabi tidak sombong. Nabi itu amanah, fatona, sidik, dan tablik. Tidak sombong. Ingat, manusia yang pertama kali masuk surga adalah umaro yang adli, yaitu pemimpin yang adil. Dan sebaliknya, manusia
yang pertama masuk surga bukan pemimpin yang kufur atau yang tidak amanah, tetapi ulama yang jahat atau ubaru. Musuh yang paling berbahaya adalah orang terdekat kita. Itu sama tibanya. Manusia yang paling berbahaya adalah orang yang kita puja-puja, yaitu ulama. Sedikit saja itu ulama berbelot, dia berbahaya. Kenapa musuh yang paling dekat berbahaya terhadap kita? Karena dia banyak tahu tentang kita, mudah menghancurkan kita. Begitu juga ulama, dia banyak tahu tentang agama, lalu dia mudah untuk menipu, membolak-balikkan agama. Dan orang yang berilmu, kata Allah, adalah orang yang paling berat mendapatkan ganjaran. Dan orang yang tidak tahu, jika bikin salah, bikin dosa, tidak dihukum Allah dan tidak masuk neraka. Karena neraka itu barometernya ilmu. Orang berilmu bikin dosa, salah dan jahat, itu paling besar nerakanya, paling sadis nerakanya. Dan orang yang tidak berilmu tidak masuk neraka. Kalau murni dia tidak berilmu, tidak tahu. Beda sama yang tidak mau tahu, tidak tahu menau, dan tidak menaukan. Nah, itu beda. Itu neraka. Tapi kalau murni tidak tahu, karena belum datang ilmu kepadanya, belum ada dakwah kepadanya, maka dia tidak masuk neraka jika dia bikin salah. Tapi yang paling besar hukumannya adalah yang paling banyak ilmunya. Siapa yang banyak ilmunya? Ulama. Tapi karena dia tidak punya hati, hatinya rusak, hatinya konslet, sehingga ilmu yang dimilikinya diminit oleh hatinya yang rusak, sehingga dia menjadi ilmu yang jahat, artinya ulama jahat. Bahasa kerennya ubaru. Umaro atau pemimpin yang adil, beliau pertama masuk surga karena memimpin itu berat. Seluruh umat itu menjadi tanggung jawabnya. Umat itu masuk neraka, umat itu jadi miskin, umat itu jadi jahat, itu tergantung pemimpinnya. Makin amanah, makin mulia, makin adil itu pemimpin, umatnya tidak akan masuk neraka, tidak akan miskin, tidak akan bodoh, tidak akan jahat, tidak akan serakah. Itulah pentingnya pemimpin yang amanah, yang adil. Maka dari itu ganjarannya, karena berat resikonya, tanggung jawabnya, maka pemimpin yang adil diberi reward oleh Allah, diberi penghargaan, yaitu yang pertama kali memerawani surga. Surga itu diperawani oleh pemimpin yang adil. Enak gak? Coba kalau kita dapat gadis perawan, bahagia luar biasa daripada seket. Begitu juga pemimpin yang adil, dapat surganya perawan. Pertama masuk surga, maka jadilah pemimpin yang adil. Tapi Allah juga memberikan peringatan, warning. Hanya orang-orang yang bodohlah yang mau jadi pemimpin, yang memikul amanah. Seluruh makhluk Allah tawarkan, gak ada yang mau jadi pemimpin di dunia ini. Tapi manusia mau. Maka kata Allah, manusia yang bodoh lah yang mau jadi pemimpin. Kenapa kata bodoh? Karena jadi pemimpin itu berat.
salah-salah musuhnya banyak. Salah-salah rakyat mati semuanya. Masuk neraka semuanya. Jadi sistem kebijakan yang dibikin oleh seorang pemimpin itu akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi kalau jadi pemimpin, bikinlah kebijakan, polisi, keputusan, undang-undang, peraturan yang membahagiakan umat. Bukan serakah, apalagi KKN. Korupsi, nepotisme. Sadis itu. Ingat, korupsi itu adalah awalnya keserakahan. Serakah akan membuat orang menjadi miskin. Umat jadi miskin. Kemiskinan akan membuat orang menjadi bodoh. Dan kebodohan itu akan membuat orang menjadi jahat. Dan kejahatan itu akan mengorbankan banyak manusia. Maka penjahat number one adalah orang-orang serakah. Dalam hal ini diantaranya koruptor. Itu penjahat ulung. Ulama di mana dalam hal ini? Ulama seharusnya mengarahkan, setelah memonitor, mengarahkan, lalu mengingatkan kepada umaro. Tetapi umumnya ulama itu bersekongkol dengan umaro. Bahkan bikin peraturan perundang-undangan yang mengikuti keinginan umaro. Ayat dibolak-balik agar searah tafsirannya dengan umaro, sehingga menguntungkan umaro. Banyak orang yang membolak-balik tafsir. Bahkan baru-baru ini saya juga kaget. Kapolri yang mau diangkat, program pertamanya adalah semua anggota kepolisian wajib belajar kitab kuning. Agar orang tidak ada lagi yang bikin kekerasan atau teroris bahasa mereka. Ini aneh. Kitab suci umat Islam itu Al-Quranul Karim. Bukan kitab suci, bukan kitab kuning. Kitab kuning itu kan kitab suci, itu kitab buatan manusia. Meskipun bersumber dari Al-Quran dan hadis, tetapi itu sudah judulnya buatan manusia. Kenapa tidak langsung saja dia jadi Al-Quran? Kenapa? Karena umaronya takut kalau Al-Quran itu diajarkan secara mentah-mentah. Al-Quran itu dasar bisa membolak-balik ke negara ini. Karena ajarnya jelas, tegas, tuntas, berkualitas. Nggak bisa dibolak-balik. Tapi kalau kitab kuning bisa dibolak-balik. Karena itu hasil analisa manusia. Makanya orang-orang yang langsung belajar pada Al-Quran biasanya ekstrim. Ekstrim itu bahasa idealis. Artinya konsisten, tangguh, tidak neko-neko, tidak kompromi. Maaf, kitab kuning itu salah satu kompromi itu. Negosiasi. Langsung baca Al-Quran. Bahkan ada ustadz yang kondang sampai S3-nya ke luar negeri jauh-jauh. Luar negerinya nggak pula di basisnya Islam, tetapi di Afrika, negara miskin. Itu pun beasiswanya dari negara miskin. Sampai S3. Apa yang dipelajarinya? Yang dipelajari itu adalah ilmu manusia, bukan Al-Quran. Al-Quran itu di mana-mana sama. Mau belajar di Papua dengan belajar di Afrika atau di Timur Tengah, di Sudan, sama Al-Qurannya. Kenapa harus jauh-jauh ke Afrika, kayak Timur Tengah? Berarti yang dipelajari itu adalah ilmu manusia. Kalau belajar Al-Quran sama saja di mana-mana isinya. Tinggal otak kita saja yang mencerdaskan. Mencerna dengan cermat. Jangan main fotokopi saja pendapat-pendapat tokoh-tokoh agama di luar sana. Kita punya otak. Kaji sendiri pakai otak kita. Belum tentu otak mereka lebih bagus daripada otak kita dalam memahami Al-Quran. Kenapa pendapat mereka yang dipakai? Bukan langsung kita kaji Al-Quran.
Makanya kembali bukan ke kitab lain. Ini contoh umaro yang berbahaya. Nah, ulama tidak mengingat sini. Ulama ya malah mendukung program si Kapolri tadi. Bahkan ada tambahan kata-katanya dari Majelis Ulama Indonesia. Apa katanya? Ya silakan belajar kitab kuning, tetapi jangan diarahkan pula menjadi ulama. Nanti jatah kami pula yang diambil. Kok ulama pakai jatahnya? Silakan saja polisi semua jadi ulama. Tidak akan meninggalkan tugas kepolisiannya, tidak akan. Karena itu dua hal yang berbeda. Oh, mungkin bahasanya kalau polisi semua jadi ulama, ntar yang ceramah banyak, yang ceramah yang dari ulama nggak dapat banyak bayaran ini. Kenapa? Karena ulama kan bayaran rata-rata. Jadi sudah bisnis, jadi ranah bisnisnya berkurang kalau semua polisi jadi ulama. Sehingga dibatasi. Jangan terlalu mendalami kitab kuning Islam. Nanti meninggalkan tugas-tugas kepolisian katanya. Salah. Itu tidak benar pemikiran demikian tuh. Itu salah pemikiran tuh. Bukan lagi pemikiran yang bisa ditolerir. Maka jadilah umaro yang adli dan ulama yang karomah. Berbahaya jika ulama dan umaro bersekongkol untuk program-program yang bukan Islami. Bahkan dalam hal ideologi pun Islam diseret-seret untuk mengakui sebuah ideologi lalu menyesuaikan ideologi itu. Aneh. Harusnya ideologi yang menyesuaikan kitab suci, bukan kitab suci menyesuaikan ideologi. Lalu ditafsirkanlah yang mengarang-arang mendukung ideologi dengan alasan kebangsaan, pluralisme. Tidak. Orang memperdalam agamanya masing-masing, mengamalkan agamanya masing-masing dengan tauhidnya yang kuat, tidak akan mengganggu agama lain, tidak akan mengganggu pluralisme, tidak akan mengganggu kebinekaan, tidak akan mengganggu kebangsaan, persatuan, sebagainya. Tidak. Itu pemahaman jahiliyah, sehingga mengkerdilkan, menyudutkan Islam. Jangan berargumen demikian. Justru makin taat orang terhadap Islam, akan semakin damai dunia ini. Karena Islam agama rahmatan alamin. Kenapa tidak damai dunia ini? Selalu Islam dikatakan teroris. Teroris itu kan hukum sebab akibat. Kalau memang dia teroris, umat Islam, itu hukum sebab akibat. Kenapa? Karena hak-hak keagamaannya atau ajaran-ajaran Islam dicabik-cabik oleh penguasa. Mereka mau melawan nggak bisa, terang-terangan. Karena militernya begitu kuat, kepolisiannya begitu kuat. Sehingga mereka bergerilya untuk berjuang, untuk berjihad, menegakkan nilai-nilai tauhid. Sehingga mereka sebut teroris. Kalau bagi saya, silakan saja bilang teroris, tapi kepanjangannya saya rubah. Teroris itu adalah singkatan dari tentaranya orang Islam. Jadi Islam bukan agama teroris, tapi rahmatan lil alamin. Itu fitnah. Dan itu sebab akibat karena mereka juga. Kucing disakiti pasti menerkam, sekalipun kucing itu jinak. Begitu juga umat Islam, jika disakitin pasti menerkam, sekalipun umat Islam itu rahmatan lil alamin. Ini ulamanya sibuk menghibur umat, bukannya muhasabah umat, bukannya mengontrol umat, menghibur umat. Setelah menghibur cari duit. Memang Islam itu selain peringatan juga kabar gembira. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman tentang kehidupan di surga. Bukan beri hiburan, beri kabar gembira, bukan menghibur. Dan beri peringatan kepada mereka-mereka yang musyrik, munafik, kafir tentang neraka. Namanya muhasabah.
menghisap, merenung, mengkoreksi, evaluasi, introspeksi terhadap dirinya, sehingga menjadikan sebuah solusi dalam beraplikasi yang mulia. Kalau ada umaronya jahat, sebenarnya tidak terlepas dari pertama ulamanya jahat, yang kedua umatnya juga jahat. Kenapa? Karena untuk negara yang demokrasi, pemimpin itu kan dipilih oleh manusia-manusia sekitarnya yang nama lainnya rakyat, masyarakat, umat. Ketika pemimpinnya itu tidak amanah, pemimpinnya kurang ajar, korup dan lain-lain, rakyat protes. Udah begitu, sekian tahun lagi pemilu, dipilih lagi tuh orang. Mungkin ada yang nggak milih orangnya juga ada, tapi milih temannya. Kita nggak milih setan, tapi milihnya teman setan, sama aja milih setan. Oh, nggak milih temannya, tapi milih partainya, sama saja, karena itu partai setan. Pengen dapat pemimpin yang adil, pemimpin yang mulia, pemimpin yang amanah, tetapi tidak dicari orang yang amanah, tidak dicari partai yang amanah, ditipu dengan kenyang sesaat, lalu lapar setiap saat. Apa itu yang kenyang sesaat? Amplop 50.000 sampai 100.000 untuk memilih penjahat-penjahat itu jadi pemimpin. Sehingga nggak heran kalau setiap pemilu kok selalu yang menang partai-partai pemimpin, partai-partai yang dipimpin oleh orang-orang yang berjiwa setan. Sudah jelas dia setan tapi tetap dipilih. Berarti yang jahat itu umatnya, rakyatnya yang jahat. Kenapa mereka milih itu? Gara-gara diprovokasi, diiming-iming, dirayu-rayu, bahkan ada yang diancam-ancam untuk memilih. Contoh di Indonesia ini, mayoritas Islam. Lalu nanti dipilih memang orang Islam juga, tetapi bukan orang yang bertakwa yang dipilihnya. Lalu ada orang yang bertakwa dipilih sama umat agar dia maju jadi kandidat wali kota, gubernur, atau bupati, sampai kepada presiden, sampai DPR. Apa katanya? Ah, saya mah tidak mau berpolitik, saya mau dakwah saja. Lalu kalau bukan Anda orang yang bertakwa yang berpolitik menjadi pemimpin, nanti politik ini dikuasai oleh setan, apa Anda mau? Seharusnya yang bertakwa itu, yang dipandang mulia oleh umat, harusnya dia mau jadi pemimpin, terjun politik. Sekalipun politik itu kotor, tapi Anda bersihkan setelah itu. Jangan Anda ikut kotor juga, tapi banyaknya turun tapi ikut kotor malahan, bukan membersihkan. Banyak dari kampus yang idealis, dari pesantren yang idealis, begitu masuk partai, masuk politik, jadi kotor. Bukannya membersihkan. Sehingga isinya kos-kosan KPK, rata-rata ya mereka yang berbasis atau basicnya adalah orang-orang Islam atau orang pendidikan. Nah, si ulama yang tadi, yang mulia tadi, yang dibilang umat dia ulama, menolak. Katanya tidak mau berpolitik, takut terjebak, takut kotor. Emangnya Anda berdakwah itu nggak kotor? Kotor, karena Anda berdakwah itu berbisnis kok, mencari amplop, mencari transparan, mencari bayaran. Apa bedanya Anda berpolitik dibayar, lalu Anda berdakwah dibayar? Sama-sama kotor. Masih lebih mulia Anda berpolitik dibayar, karena Anda tidak menjual agama, tapi menjual jasa keilmuan Anda di bidang politik dan membangun umat. Berpahala malahan. Kalau Anda itu bisa berdosa, karena yang Anda jual agama untuk hidup Anda. Banyak di dunia ini mereka yang mengaku ulama tapi menjual agama. Contoh, jadi imam bayaran, jadi pemimpin tahlil bayaran, pemimpin yasin bayaran, penyelenggara jenazah bayaran, pengurus yatim piatu bayaran, pendiri pesantren bayaran, pengurus
hewan kurban bayaran. Pengurusnya itu mengurus umroh haji, pulsa nyari bayaran yang luar biasa bayarnya, berlipat-lipat, habis itu dikorupsi lagi uang WNH itu. Berceramah bayaran. Kalau semua urusan komponen dakwah itu dibayar, Anda bukan ulama, Anda ubaru, penjahat ulung. Sama dengan tadi pemimpin-pemimpin yang korup. Jadi kalau Anda menolak jadi pemimpin, lalu Anda memilih jadi penceramah, sama saja. Sama jahatnya. Karena sama-sama yang satu jadi pemimpin atau umaro adalah korup, serakah, menghancurkan umat. Yang satu menjual agama, mencari uang untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak ikhlas. Sekali lagi, kalau Anda mau menjadi ulama, jadilah ulama yang rahmatan lil alamin, yang karomah. Dan Anda jika ingin jadi umaro, jadilah umaro yang amanah, yang mulia atau karomah, dan yang adil. Negara ini pasti selamat dan umat akan selamat. Bahkan umat itu akan selamat dunia akhirat. Demikian motivasi saya hari ini tentang ulama dan umaro. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.